Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijra Prastadiaji. Untuk NIM saya 0511 08633. Saya dari IPB-JJ Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan untuk tugas yang kedua untuk mata kuliah jaringan komputer, yang dimana akan membahas tentang praktiknya, yaitu implementasi TCP/IP. Mari kita simak. Ya baik, di sini pada soalnya bisa dilihat ya, kita implementasikan atau mempraktikkan untuk TCP/IP. Di sini ada soalnya, yaitu kita pertama buka untuk CMD-nya dulu untuk command prompt, bisa diketikkan di sini. Kemudian kita terang sebagai administrator, kita klik yes. Nah, di sini untuk tampilan awalnya, sini sudah tertulis CMD command prompt sebagai administrator. Pertama kita akan lakukan untuk perintah atau command cd. Nah, di sini cd ini untuk dimana cd ini untuk melakukan pindah direktori. Kemudian kita klik untuk cls. Nah, cls ini dia untuk singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan layar dari si komputernya, menghapuskan semua tulisan, komen-komen atau perintah-perintah yang sudah kita tuliskan. Kemudian selanjutnya kita masukkan ini cls. Nah, cls ini dia komen untuk cls slash tanda tanya, maaf, ini untuk menambahkan bantuan untuk memberitahu kita bahwa sudah layarnya dibersihkan. Kemudian kita ke dir tanda tanya. Nah, di sini bersihkan perintah direktori atau shortcut direktori itu apa saja. Ini kita ini untuk perintah bantuan untuk direktori. Misalkan di sini ada keterangan A atribut untuk direktori, kalau untuk H hidden file-nya, S system, R untuk read only files. Kemudian di sini ada B untuk USB format, C display untuk melakukan tampilan, P untuk mempause screen full information, dan seterusnya ya. Kemudian saja kita akan masuk ke command ini ipconfig. Nah, di sini ipconfig ini merupakan komen atau perintah untuk menampilkan beberapa informasi si perangkat networknya. Untuk mendapatkan informasi IP address, dia menampilkan wireless translator, IP address kita, subnet mask sini ya. Kemudian ada default gateway-nya sini, dan juga Ethernet Bluetooth echo connection-nya. Kemudian selanjutnya kita ipconfig /alt
Nah, di sini untuk ipconfig al ini dia fungsi untuk mengetahui secara keseluruhan untuk informasi-informasi si perangkat kita. Contoh di sini ada hostname-nya, gila, motif, kemudian tipenya tadi ethernetnya menggunakan router PCIe, kemudian koneksi LAN-nya dia menggunakan Microsoft Wi-Fi direct ini. Kemudian yang kedua ada sama dia untuk fisik AD-nya berbeda. Lalu di sini ada untuk adapter Wi-Fi-nya. Oke, kemudian selanjutnya kita untuk ipconfig tanda tangan. Ya, di sini dia fungsi untuk ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Ini semacam kamusnya ya, atau vocabulary. Dari yang pertama ipconfig ada keterangannya untuk melakukan contohnya seperti renew none, flash DNS, declare DNS, show class ID adapter. Jadi di sini ada contohnya /all /release renew. Contohnya seperti ini dia, show information, show detail information. Kemudian kita bisa ke yang berikutnya, yaitu ipconfig release, ipconfig release ya. Di sini dia berfungsi untuk perintah ini akan melepaskan atau mereset semua settingan IP address yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, kemudian apabila perintah ini sudah kita jalankan atau running, maka konfigurasi address yang ada di komputer atau PC kita dia akan menjadi kosong dan tidak dapat. Ketika dijalankan mesin akan dinonaktifkan. Kemudian dia jadi seperti ini ya, disconnect. Kemudian untuk selanjutnya ipconfig renew. Nah, untuk command ini ipconfig renew ini merupakan perintah atau command yang dia akan nanti membuat build sendiri atau membangun jaringan pembaru itu sendiri ya. Dan juga dia otomatis mendapatkan alamat IP PC-nya atau perangkatnya menggunakan DHCP atau dynamic. Kemudian selanjutnya kita masuk ipconfig config display DNS. Nah, di sini dia akan menampilkan domain name system yang dipakai di perangkat atau PC-nya. Termasuk localhost yang terkoneksi ke si perangkatnya. Ini selanjutnya ipconfig flash DNS ya, flash DNS. Nah, command ini atau perintah ipconfig flash DNS ini dia merupakan untuk mengosongkan atau mereset DNS-nya, DNS cache-nya atau domain name system-nya. Jadi ketika kita sudah melihat untuk renew si
DNS sistem atau perangkat di PC kita. Nah, command ini dia untuk menghilangkan cache atau mereset si perangkat PC-nya. Kemudian selanjutnya ipconfig register DNS. Sini kita lihat legacy organization for other computer has been initiated in era. Nah, di sini untuk komen atau perintah ipconfig register DNS ini dia berfungsi untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi dia ini untuk mendaftarkan domain sistemnya ke server terdekat. Di sini ada keterangan ya, sudah inisiasi, berarti dia sudah terhubung. Kemudian selanjutnya kita coba untuk ping. Ya, selanjutnya untuk perintah ping ini kita akan coba untuk melakukan ping ke IP loopback ya. Ping 127.0.1 ini melakukan IP loopbacknya. Nah, di sini tertera ketika perangkat atau device yang dituju dia merespon, maka akan dapat balasan seperti ini, reply from IP yang ditujunya, yaitu 127.0.1. Bytes-nya dia ukurannya dia berapa bit si perangkat PC-nya. Kemudian time-nya dia 1 milisecond. Nah, di sini ada TTL-nya. TTL di sini dia time to live ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan perintah net start. Ya, untuk perintah next start ini dia akan memunculkan atau koneksi mana saja yang terhubung dari perangkat kita yang sedang digunakan. Ya, next start ini dia untuk melakukan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang kita pakai ini. Dia ini prinsipnya sama dengan seperti Task Manager ya di Windows. Dia akan menampilkan atau aplikasi apa saja yang sedang running atau berjalan. Contohnya seperti ini ya, ada IP 171, ada nama, kemudian di sini ada yang sedang berjalan nih, WhatsApp, kemudian Cosmate dan seperti itu. Kemudian selanjutnya trace group. Jadi kita akan melakukan perintah trace group. Sini kita akan mencoba untuk men-trace root Google ya. Di sini dia sedang untuk melakukan tracing ya, jalur mana saja yang dia lewati dari PC saya yang gunakan ini ke Google-nya. Ya, di sini sudah selesai untuk trace rootnya. Di sini ada keterangan 2 milisecond, 3 milisecond untuk IP dia menuju IP
gateway-nya. Nah, kemudian di sini ada tanda bintang, yang berarti sini ada kendala ketika masalah jaringan di komputer laptop PC yang saya gunakan ini. Dia akan seperti bintang seperti ini. Di sini dia sudah mencapai 13 hop, yang berarti cukup baik. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan printing. Kita akan melakukan perintah printing. Nah, di sini printing ini dia akan merupakan suatu perintah atau komen dia untuk mengukur network latensi dan network loss. Jadi dia berfungsi sebagai untuk mengukur apabila ada latensi atau ada network jaringan yang loss pada jaringan yang kita gunakan ini. Dari sini ada beberapa shortcutnya. Untuk min-g dia host list, min-h maksimum hopsnya dia ada berapa, kemudian min-pair ini ada periodenya sampai berapa. Kemudian untuk menggunakan ini dia timeout-nya dia berapa. Kemudian selanjutnya ada ns lookup. Kalau kita melakukan ns lookup, nah ns lookup ini dia merupakan suatu perintah komen dia untuk mengambilkan informasi tentang nama domain sistem dan juga alamat IP yang sesuai yang dia gunakan. Dan juga dapat digunakan untuk mendiagnosis atau memberitahu server domain name sistemnya. Kita contoh ke google.com, ns lookup google.com. Nah, dia di sini di diagnosis keterangan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya netsh. Nah, netsh ini dia berfungsi untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita juga ada beberapa yang bisa kita lakukan, yaitu mengganti IP address, subclass, gateway-nya, DNS-nya, domain sistemnya, firewall, dan yang lainnya. Kita coba ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan komen dulu. Di sini read ini dia merupakan komen untuk menambah atau mengurangi, menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini dia biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang memiliki 2 atau lebih router. Kemudian kita akan ketikkan sini oke. Nah, di sini command root ini dia akan menampilkan interface mana saja yang sedang digunakan. Di sini ada IP saya sini 17 tadi ya interface-nya. Kemudian dia bisa juga menggunakan root add untuk menambah router tambahan. Yaitu dengan menggunakan komen root add mas keluar dari oke address-nya. Kita juga setelah bisa untuk menghapusnya,
Lalu kita ke selanjutnya, ini ke net ya, atau network. Nah, untuk berita net ini dia akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, user, sesi mulai dan stop and go and stop. Nah, ini dulu untuk melihat komputer yang sedang atau terhubung dengan LAN. Kita coba untuk night time. Ya bisa, kita coba untuk review. Net user tidak bisa juga untuk net user. Untuk user bisa dia akan menampilkan user yang sedang dipakai, sedang tertulis user akunnya, administratornya, default akun, base-nya. Kemudian setelah itu ya baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer tentang implementasi TCP/IP. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian, kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.